Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, saya Bagus Adi Nurholis akan memberikan video pembelajaran yang saya pergunakan sebagai sumber belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di bab 4 ya, kelas 8 kurikulum 2013. Nah, di sini saya melakukan asistensi mengajar di Satuan Pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jombang. Kali ini materinya mengenai rute dan kronologi kedatangan penjajah. Jadi ini melanjutkan video sebelumnya mengenai, kalau sebelumnya kita kan telah belajar mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat. Nah, latar belakang kenapa sih mereka datang ke sini? Nah, itu. Sekarang kita akan cari tahu nih rutenya. Nah, kayak gitu. Rutenya, siapa dulu yang datang? Siapa aja yang datang? Datangnya dari mana sampai di mana gitu ya. Itu dia rute dan kronologi kedatangan penjajah. Nah, kronologinya yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Nah, itu dia ya, yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanannya diawali dari kota Lisabon, Portugis. Nah, jadi pertama di Lisabon, Portugis nih. Lalu tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusul pantai barat Afrika. Di sini ia bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Nah, awalnya mereka ke India, tapi gagal. Lalu mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Agak susah ya namanya. Lalu Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku pada tahun 1512. Jadi gitu ya ceritanya. Portugis hadir di Maluku. Awalnya nih, gara-gara Portugis datang di Maluku terjadilah penjajahan. Awalnya mereka jalin hubungan dengan Maluku, hubungan dagang. Selanjutnya yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Nah, lalu hadir nih bangsa Inggris. Awalnya untuk memperkuat ekonomi, Inggris membentuk persekutuan dagang yang diberi nama AIC. Berarti penyebutannya. Kalau Indonesia AIC, kalau bahasa Inggris AIC, kayak gitu ya. East Indian Company. Yang di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Nusantara, namun pengaruhnya tidak begitu banyak seperti di Belanda. Jadi nggak sebanyak Belanda ya. Belanda ini belum datang. Ini karena AIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan juga Asia Timur. Gitu ya. Kalau kita bahas mengenai rute perjalanan, itu memang textbook sekali ya. Jadi kayak beda kalau kemarin kita bahas latar belakang lebih ke nalar ya. Tapi kalau ini bener-bener runtut. Di awalnya gini, terus gini. Itu hanya semoga paham. Oke, yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jakarta atau Jakarta. Nah, awalnya seorang pelaut Belanda yang bernama Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Nah, ini awalnya ada pelaut yang namanya Cornelis de Houtman. Itu memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman ini mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melalui Samudra Hindia. Bisa dibayangkan ya, lewat bawah, lewat ujung selatan, jadi bawahnya benua Afrika itu. Lalu pada tahun 1596 armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Nah, Banten awal melalui Selat Sunda. Kedatangan orang Belanda di Banten ini awalnya disambut hangat oleh Sultan Banten dan juga masyarakat karena Belanda hanya tujuan ingin berdagang. Jadi awalnya cuma pengen kita kerjasama gitu ya, hubungan dagang, jadi sambut hangat. Namun
awak kapal Belanda akhirnya menunjukkan keserakahannya. Jadi mereka terus kelihatan gitu ya tujuan aslinya. Kedoknya udah keserakahannya udah kelihatan itu. Dan tidak menghormati masyarakat setempat. Itulah yang membuat mereka diusir dari Banten. Usirlah mereka karena mereka serakah dan tidak menghormati masyarakat setempat. Di awalnya baik, terus lama-lama gitu. Ekspedisi yang kedua tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck sukses dan membuka kedatangan ekspedisi lain. Lalu muncullah persaingan antar pedagang. Jadi ekspedisi pertama cukup gagal, terus ada ekspedisi kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck. Tapi malah muncul persaingan antar pedagang. Nah, makanya dibentuklah ini VOC, Verenigde Oost-Indisch Company pada tahun 1602. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mencegah persaingan tidak sehat antar pedagang. Nah, tadi ya mulai muncul persaingan antar pedagang. Makanya dibentuk VOC biar mencegah. Nah, VOC ini merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang milik orang Belanda. Nah, mulanya Gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Peter Both itu mendirikan pusat perdagangan di Ambon, Maluku. Namun kemudian pusat dagang dipindah ke Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa itu lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Jadi gitu ya. Awalnya VOC ini pusat perdagangannya ada di Ambon, Maluku. Kemudian dipindahlah ke Jakarta. Kala itu namanya Jakarta. Lalu Pangeran Jakarta, seorang pengusaha kota pelabuhan Jakarta yang menjabat sebagai wakil dari Kesultanan Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jakarta. Yang kala itu gubernur jenderalnya adalah Jan Pieterszoon Coen. Malah diizinkan ya buat kantor dagang. Lanjut, VOC menikmati kelonggaran yang diberikan oleh pengusaha Banten. Mereka diberikan izin untuk membuat kantor dagang. Jadi mereka menikmatilah dan memanfaatkan kelonggaran itu. Awalnya namanya Jakarta. Kala itu Jakarta ya, namanya bukan Jakarta. Terus digantilah oleh VOC menjadi Batavia. Kalian pasti sering dengar kata Batavia. Batavia Dancer bukan. Jadi namanya diganti Batavia ya Jakarta. VOC mendirikan benteng untuk mendukung aktivitasnya, tempat pertahanan, pusat kantor dagang dan pemerintah. Gitu ya. Jadi mereka malah mendirikan benteng juga untuk mendukung aktivitas bagi tempat pertahanan, pusat kantor dagang maupun pemerintah. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ini ada hak katroy. Jadi hak katroy itu hak yang dimiliki VOC ya, haknya banyak sekali. Terima kasih, itu dia yang dapat saya sampaikan, yang saya pergunakan untuk menjadi sumber belajar mata pelajaran IPS sebab kedua yang tadi halte kedatangan Mangkunegaran Barat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian cerna dengan baik, bisa teman-teman pahami. Kalau misalnya ada yang belum paham, boleh menghubungi saya baik secara langsung maupun lewat WhatsApp atau Instagram, boleh. Terima kasih, itu sih ya yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya jadi tadi ada beberapa ekspedisi ya yang menjadi rute kedatangan bangsa Barat. Yang pertama adalah kedatangan Spanyol, terus kedatangan Inggris, habis itu kedatangan Belanda. Itu untuk garis besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.